Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulu ya. Channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video kita kali ini akan membahas atau menjawab satu pertanyaan yang menurut saya itu menarik untuk diulas dan dibuatkan satu video ya. Ini dari Bang Alta ya. Kurang lebih pertanyaannya, ini saya buat di samping kanan saya ini ya. Kurang lebih pertanyaannya itu menanyakan apakah benar vlog itu betul-betul dimakan ikan. Soalnya kalau benar-benar dimakan ikan, seperti kita memberikan daun-daunan ke dalam kolam ya sebagai makanan cemilan, itu kan sebelum daunnya habis gitu ya, ikan pasti akan terus menghabiskan daun itu gitu, tidak berhenti sampai daunnya habis gitu. Nah, kenapa di biovlog ikan itu kan tetap lahap ketika kita kasih makan pelet gitu, dan vlognya katanya dari mana kita tahu lah kurang lebih bahwa dia itu memang makan vlog gitu ya, bukan betul-betul benar-benar makan vlog, kurang lebih seperti itu. Dan itu akan saya bahas di dalam video ini ya, karena menurut saya itu sangat penting sehingga bisa menambah wawasan buat kawan-kawan yang baru memulai budidaya ikan nila sistem biovlog. Nah, sebelum menjawab pertanyaan tadi, yang pertama saya mau bahas itu adalah ini sekalian juga menjawab pertanyaan kawan-kawan seputar bagaimana cara vlognya itu bisa terbentuk dengan baik dan benar ya. Maksudnya bukan hanya terbentuk, tapi terbentuk dengan baik dan benar. Kenapa saya bilang benar? Benar itu berarti saya menyangkut pertanyaan sebelumnya Bang yang tadi saya katakan bahwa benar-benar dimakan ikan gitu ya. Nah, harus kita sadari bahwa vlog itu terbentuk dari sisa pakan dan kotoran ikan yang dirubah atau diolah atau diubah oleh bakteri dibantu dengan sumber karbon menjadi gumpalan vlog. Biovlog itu kan bios dan vlog, gumpalan makhluk hidup. Menjadi gumpalan makhluk hidup. Jadi kotoran ikan sama sisa pakan itu dirubah menjadi makhluk hidup lain yang nantinya akan dimakan ikan. Kurang lebih seperti itu siklusnya. Nah, buat kawan-kawan yang belum berhasil membentuk vlog, itu ada beberapa faktor penyebab. Faktor pertama itu adalah yang pasti itu ketidaksesuaian bakteri yang ada di probiotik. Jadi kalian mau seperti apapun, kalau usahanya gitu ya, kalau bakteri yang digunakan masuk ke dalam kolam ketika biovlog itu bukan bakteri yang mampu membentuk kerangka vlog, maka hasilnya itu tidak akan baik. Contoh, bakteri Lactobacillus yang ada di M4 itu bukan bakteri pembentuk vlog atau bukan bakteri pembentuk kerangka vlog. Jadi walaupun contohnya kalian memberikannya berulang-ulang ke dalam kolam, itu sudah pasti tidak akan membentuk gumpalan vlog. Terus lantas kawan-kawan bilang, ya tapi setelah saya berikan M4, ya Lactobacillus casei, kolam jadinya jarang ganti air dan ikan aman-aman saja. Iya, benar, dia memang akan jarang ganti air karena Lactobacillus itu adalah bakteri pengurai. Sehingga dia akan mengamankan kualitas air kolam. Tapi perlu diingat bahwa Lactobacillus itu tidak membentuk vlog. Jadi sisa pakan dan kotoran yang ada di kolam oleh Lactobacillus itu hanya ditahan, tidak menjadi amonia. Sehingga kolamnya tetap aman. Yang kita butuhkan bukan tidak menjadi amonia, tapi yang kita butuhkan sisa pakan dan kotoran itu dirubah menjadi gumpalan vlog. Itu yang kita butuhkan. Berubah menjadi gumpalan vlog. Makanya Lactobacillus itu tidak termasuk bakteri pembentuk kerangka vlog. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah kesesuaian, harus melihat produk yang digunakan untuk bakteri atau starter bakteri itu harus benar-benar mengandung bakteri yang mampu membentuk kerangka vlog. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua itu faktor yang mungkin terjadi adalah kalau tadi itu bakteri yang digunakan tidak sesuai, maka yang kedua itu bisa saja
bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam kolam itu juga tidak sesuai. Bahan-bahan itu biasanya contoh untuk membentuk bioflok itu kan bukan hanya bergantung terhadap starter bakteri yang benar, tapi juga sumber karbonnya harus benar juga dosisnya ya. Terus kotoran dan sisa pakan juga memang tersedia di kolam, karena itu yang bakal dirubah oleh bakteri untuk menjadi gumpalan flok. Nah, kalau misalnya contohnya faktor-faktor lain lah ya yang menurut saya, contoh airnya sering diganti atau ada hujan, panas matahari berlebihan, itu kan bisa juga mengakibatkan vlognya itu tidak terbentuk, karena kondisinya kan kolam itu tidak stabil ya kondisinya ya. Buat kawan-kawan yang masih susah untuk membentuk vlog, itu biasanya terjadi akibat pakan yang masuk ke dalam kolam bisa jadi kurang banyak, terus tidak benar lah ya, tidak pas. Kalau saya bilang kurang banyak, ntar ditambah banyak makannya, akhirnya jadinya overfeeding, kan nggak bagus juga. Jadi dia kurang lebih pakan itu tidak sesuai atau kurang, tidak benar lah ya, tidak benar masuk ke dalam kolam. Kalau dia benar kan berarti proses pembentukan vlognya akan berjalan dengan baik, karena ada sisa pakan, ada sisa kotoran, terus ada bakteri, ada sumber karbon, di mana nanti bakteri dengan bantuan sumber karbon ini akan membuat kotoran dan sisa pakan itu menjadi gumpalan vlog yang dimakan ikan. Tidak terbentuk. Terus bagaimana untuk memastikan vlog itu benar-benar terbentuk? Yang pertama itu memang kalian harus menggunakan produk yang benar. Kalau saya itu untuk membuat vlog itu bertumbuh dengan baik, itu biasanya saya berikan larutan biang bibis kurang lebih 2 kali seminggu ya, dengan dosis 1 liter biang bibis untuk 3 kubik air. Jadi itu saya buat biang bibisnya dengan produk yang sudah saya campur ya, dari produk nitrifikasi, lactobacillus, terus di dalamnya ada bacillus juga. Jadi dia ada bermacam-macam bakteri di dalamnya yang salah satunya itu ada bakteri pembentuk vlog, sehingga dia itu lebih cepat terbentuk vlognya dan jauh lebih aman untuk ikan. Nah, yang kedua, untuk memastikan vlog itu terbentuk, saya juga menggunakan bahan yang namanya itu bahan starter bakteri, di mana bakteri-bakteri yang ada di dalam bahan ini sudah saya mix ya dengan bakteri-bakteri pembentuk vlog yang lengkap ya. Jadi saya bisa kategorikan yang lengkap, sehingga jumlah dosis penggunaannya juga lebih sedikit dan vlognya lebih cepat terbentuk dan pasti benar-benar bisa dimakan ikan gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan ingin mendapatkan barang ini, kalian bisa DM saya melalui Instagram @channel_bagolo, atau bisa langsung ke Tokopedia saya ya. Saya ada jual di situ bahan-bahannya, supaya lebih pasti bahwa vlog yang kalian bentuk itu benar-benar bisa dimakan ikan dan benar-benar terbentuk menjadi gumpalan makhluk hidup ya, atau biovlog. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik bahasan pertanyaannya tadi ya. Pertanyaannya itu kan bagaimana cara membuktikan bahwa vlog itu benar-benar dimakan ikan ya. Nah, kalau menurut saya, kalau mau tahu apakah vlog itu benar-benar dimakan ikan, jika probiotik dan bahan-bahan yang ada di kolam itu benar-benar mampu membentuk vlog, maka saya yakin vlog itu akan dimakan ikan. Yang pertama adalah, dari mana caranya kita bisa membuktikan? Contoh, jika andainya vlog yang kita ambil di dalam kolam itu ketebalan 50 ml per liternya, itu kalau kita puasakan 2 kali 24 jam itu pasti berkurang. Pasti berkurang. Nah, kalau tidak berkurang, itu berarti bertanda bahwa vlognya tidak benar ya. Karena kan kalau berkurang kita harus berpikir, berkurangnya kemana gitu. Kan nggak mungkin menguap. Ya nggak mungkin menguap sampai sebanyak itu ya. Jadi dia udah pasti, kalau misalnya kita ukur vlognya 80 atau 50 liter per menit, lantas setelah kita puasakan 2 hari, dia akan berubah menjadi 35 atau bahkan 25 mililiter per liternya gitu. Jadi itu tandanya vlognya memang dimakan ikan menurut saya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengukur vlog ya. Kita akan coba untuk mengukur gumpalan vlog yang ada di kolam ini. Nah, gumpalan vlog ini kan nanti akan turun dan berangsur-angsur turun, terus dia nanti akan kita tahu berapa jumlah totalan vlog di dalam kolam ya. Kita tunggu dulu kurang lebih sekitar 1 jam atau 30 menit lah sampai vlognya turun ya. Nah, sekarang kita akan lihat hasil vlog kita tadi. Ini. Di sini dia terbentuknya berapa tuh, Bro? Berapa tuh ya? Udah sampai 50 ya, 50. Nah, ini kalau saya puasakan dalam
dalam, padahal ini baru, ini 50 lebih ya. 50 lebih ini dalam kondisi saya cuma aplikasinya itu 3 kali. Jadi cuma 3 kali aplikasi menggunakan filter bakteri, terus menggunakan bakteri nitrifikasi biang bibis itu 2 kali seminggu. Hasilnya itu bisa sampai 50-an nih. Nah ini kalau saya puasakan 1 hari saja, ini turun ke 30 ke 25, itu bertanda bahwa dia memang dimakan ikan. Karena secara logikanya, bagaimana berkurang vlognya kalau air nggak kita buang ya, terus airnya nggak dibuang, terus nggak mungkin menguap semua kan, yang pasti dia dimakan ikan. Terus kenapa kalau gumpalan vlognya tinggi, ikannya masih lahap makan, itu berarti kan tandanya nggak dimakan ikan. Nggak gitu juga, itu sama seperti manusia bang. Kalau abang disuruh pilih rendang sama ikan teri, ya abang pasti pilih rendang bang gitu. Itu udah pasti ya. Kenapa? Pakan pabrikan itu sudah pasti yang paling enak dan paling menarik menurut ikan gitu ya. Vlog itu hanya cemilan. Ya kalau ada pakan utama dia nggak bakal makan vlog. Itu sebabnya kalau kita tidak mempuasakan ikan, vlognya akan terus berkembang. Nah kalau saya memang kan menggunakan sistem metode puasa ya. Jadi 1 kali 1 minggu itu ikan pasti puasa. Nah ketika vlog di atas 50 ml atau mendekati 50 ml itu biasanya saya puasakan lebih lama, bisa 2-3 hari dipuasakan untuk mengejar vlognya turun. Nah itu membuktikan bahwa gumpalan vlog itu dimakan ikan. Terus satu lagi pembuktian yang paling realistis itu adalah FCR atau food conversion ratio ketika panen itu ikannya pasti di bawah 1. 0,8, 1 gitu ya. Itu berarti kan efisiensi pakannya tinggi gitu ya. Dan ikan cenderung memakan vlog. Nah kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah masukan buat kawan-kawan pemula atau kawan-kawan yang lagi belajar budidaya ikan dengan sistem biovlog. Terus buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo dan belum subscribe, saya cuma bisa sampaikan jangan lupa subscribe channelnya, aktifkan lonceng notifikasi, dan kalau andanya kalian ingin nonton video pelanggan atau video privat, kalian bisa tekan tombol join ya, sesuaikan dengan kemampuan kalian dan fasilitas yang kalian inginkan. Untuk kawan-kawan yang sudah langganan, jangan lupa untuk konfirmasi langganan kalian itu ke channel Bang Gulo ya, ke Instagram @channel_Bang Gulo untuk meminta fasilitas-fasilitas file yang dijanjikan sesuai dengan member langganan kalian. Oke? Dan hanya itu yang bisa sampaikan di video kita kali ini. Saya Bang Gulo, beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough.